من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Jadi itu yang disebut dengan surah Makkiyah. Jadi 29 surah Madaniyah, 85 surah apa? Surah Makkiyah. Baik, ini nazam dari penulis. Penulis ikut kepada An-Nuqayah karya As-Suyuti rahimahullah. An-Nuqayah. An-Nuqayah itu di dhamma nunnya ya. Jangan antum baca Niqayah. Itu keliru. An-Nuqayah bacanya. Sama dengan Al-Khulasah. Al-Khulasah di dhamma kha'nya. Baik. Jadi itu pendapat penulis mengikuti As-Suyuti dalam hal ini. Dan tentunya kalau mau masuk ke dalam rincian, ada rincian yang lebih akaat dari yang disebut oleh penulis di sini. Maksudnya lebih bagus begitu, lebih kuat pondasinya. Ya, dan itu disebutkan oleh Ibnul Hassar, Abul Hasan Ibnul Hassar rahimahullahu taala dalam sebuah manzumah beliau. Ibnul Hassar ini punya manzumah ya, terkenal. Bait syair yang paling akhirnya itu yang paling terkenal. Ya, yang mana beliau berkata, "Walaysa kullu khilafin jaa'a mu'tabaran illa khilafun lahu haddun minan nadhari." Tidak setiap silam pendapat itu dianggap kecuali silam pendapat yang ada sudut kekuatannya. Baik. Di nazamnya itu Ibnul Hassar itu beliau sebutkan surah Madaniyah itu yang disepakati oleh para ulama 20. Disepakati oleh para ulama ada berapa? Ada 20. Yang silam pendapat ada 12. Silam pendapat ada berapa? 12. Selebihnya adalah surah Makkiyah menurut kesepakatan. Itu lebih mudah ya antum ini ya. Bisa ditambah sedikit saja. Kita upgrade sedikit pembahasannya ya supaya kita tahu yang mana yang disepakati, yang mana yang silam pendapat. Iya. 20 yang disepakati itu, yang pertama surah Al-Baqarah. Kita hitung ya surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, surah Al-Maidah, yang ketiga, yang keempat surah Nisa, sebelumnya Nisa Al-Maidah, kemudian yang kelima surah Al-Anfal, yang keenam surah Bara'ah, surah Taubah, yang ketujuh surah Muhammad, yang kedelapan surah Al-Fatah, kesembilan surah Al-Hujurat, ya, yang ke-10 surah Al-Hadid. Baik. Yang ke-11 dari kita hitung di hitungan penulis ya. Yang ke-11. Nah ini sudah berapa? 11 atau 12? Jari saya nunjuk 12, lisan saya 11. Hah? Berapa antum catat? 10. Yang ke-11 surah Al-Qadar. Ya. Yang ke-12 surah Nur. Yang ke-13 surah Al-Ahzab. Sudah berapa? Hah? 13. Kemudian yang ke-14 surah Al-Mujadilah. Yang ke-15 surah Al-Hasyr. Yang ke-16 surah Al-Mumtahana. Sudah berapa? 16. Yang ke-17 surah Al-Jum'ah. Yang ke-18 surah Al-Munafikun. Yang ke-19 surah Talaq. Dan yang ke-20 surah Tahrim. Itu 20 yang disepakati. Ya. Berarti kalau 20 yang disepakati, yang mana yang silam pendapat di sini? Disebut oleh penulis. Ada 9 silam pendapat. 2 yang terakhir tadi, apa? Al-Falaq, An-Nas. Terus surah Al-Hajj.
Surah Ar-Ra'd 4. Surah An-Nasr 5. Surah Qayyimah. Surah Al-Bayyinah ya. 6. Surah Idza Zulzilah 7. Kemudian ditambah 2 surah As-Saff dan surah At-Taghabun. Surah As-Saff dan surah apa? Taghabun. Itu 9 surah. Dan kita sudah terangkan ya bahwa dari 9 yang disebut oleh penulis di sini itu betul ya. Ada silang pendapat di dalam hal tersebut dan yang benarnya masuk ke dalam surah apa? Surah Madaniyah. Baik. Ada silang pendapat terkait dengan surah lainnya. Yang silang pendapat ya surah Al-Fatihah. Silang pendapat. Apakah dia surah Makkiyah atau surah apa? Madaniyah. Ada yang mengatakan dia Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Ada yang mengatakan dia turun 2 kali. Surah Al-Fatihah turun di Makkiyah dan turun di Mekkah dan juga turun di mana? Turun di Madinah. Iya. Turun di Madinah. Tapi yang benarnya bahwa dia adalah surah apa? Yang benarnya bahwa dia adalah surah Makkiyah. Baik. Surah yang lainnya yang silang pendapat itu surah Ar-Rahman. Dan yang benarnya bahwa surah Ar-Rahman itu juga surah Makkiyah. Yang lainnya yang silang pendapat juga adalah surah Wailul lil Mutaffifin. Silang pendapat. Dan yang benarnya bahwa Wailul lil Mutaffifin itu masuknya ke surah apa? Surah Makkiyah. Kemudian juga silang pendapat tentang surah Al-Ikhlas. Apakah dia Makkiyah atau Madani? Dan yang benarnya dia adalah surah apa? Surah Makkiyah. Baik. Mudah kan? Lebih mudah ininya. Maksudnya untuk melihat. Itu kita tambah satu faedah untuk melihat mana yang letak silang pendapat di kalangan para ulama dan yang mana yang merupakan letak kesepakatan. Baik. Muncul di sini pertanyaan. Di sini dikatakan di bawah di pembahasan yang keempat al-isyarah ilal khilaf fi ta'yin as-suwaril madani wal makkiyah. Isyarat kepada perbedaan dalam penentuan surah-surah Madaniyah dan Makkiyah. Dan saya sudah rinci ya, di mana letak kesepakatannya, di mana letak silang pendapatnya. 20 surah yang pertama yang saya sebutkan tadi, itu disepakati surah apa? Madaniyah. 12 surah silang pendapat. Iya. 9 surah darinya betul. Madaniyah dan lebihnya itu surah Makkiyah menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian selain daripada itu Makkiyah menurut kesepakatan ulama. Selain daripada itu. Jelas ya? Baik, jadi begitu cara membahasnya. Baik, sekarang muncul pertanyaan di sini. Itu membedakan surah Makkiyah dan Madaniyah itu bagaimana ketentuannya? Pada ciri-cirinya. Terus yang kedua, apa faedah di dalam membedakan Makkiyah dan Madaniyah? Adapun dari cirinya itu bisa dilihat ya dari sudut uslub dan temanya. Cirinya itu bisa terlihat dari sudut uslub dan apa? Dan tema. Iya. Kalau surah Makkiyah itu di uslubnya dari sudut uslub judulnya di surah Makkiyah. Iya. Itu uslubnya itu kuat kalau di surah Makkiyah. Kitabnya sangat mendalam sekali. Karena kebanyakan yang diajak bicara itu orang yang berpaling bersombong. Maka dikasih khitab yang keras sekali. Iya. Kalau melihat surah Makkiyah disepakati, lihat surah Al-Qamar dan surah Al-Muddathir. Itu disepakati Makkiyah itu. Uslub khitabnya itu kan luar biasa. Ya. Luar biasa mendalam, mengena ke jiwa.
Karena memang ini untuk orang-orang yang bersombong ini. Seperti surat Tur itu. Sampai kata Jubair bin Mut'im, dia mendengar surat Tur dibaca oleh Nabi di sholat maghrib. Iya. Kata beliau, hampir saja ruhku itu seakan-akan keluar. Ketika mendengar ayat, am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apa mereka dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang mencipta? Itu kan uslubnya itu mendalam ya. Berbeda dengan uslub di surah Madaniyah. Kebanyakan uslubnya itu lemah lembut. Sebab yang dikhitab ini adalah kebanyakannya adalah kaum muslimin. Orang-orang yang sudah dengar dan taat. Ya. Coba lihat surah Madaniyah yang disepakati. Surah, misalnya ambil surah Al-Maidah ya. Itu luar biasa ya, lihat uslub. Indah sekali bahasa di surah Al-Maidah itu. Baik. Kemudian uslub yang lain juga. Dari sudut uslub perbedaannya. Kalau surah Makkiyah. Itu uslubnya itu ayat-ayatnya pendek. Dan kuat dalam hujjah. Makanya kalau antum lihat ada ayat-ayat pendek. Nah itu ciri surah apa? Surah Makkiyah. Walaupun tidak semuanya ya. Sebagaimana yang sudah berlalu bersama kita. Ya, kalau surah Madaniyah. Itu biasanya ayat-ayatnya panjang. Makanya ayat yang terpanjang itu di surah apa? Di surah Al-Baqarah. Itu satu halaman penuh itu. Itu ayat yang terpanjang. Ayat firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman sampai akhir ayat. Itu ayat yang terpanjang. Baik. Kemudian dari sudut temanya. Dari sudut temanya. Kebanyakannya pada surah Makkiyah itu mentakrir tentang tauhid, tentang akidah yang lurus. Karena itu bantahan terhadap kaum musyrikin, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan tema dari surah Madaniyah, kebanyakannya itu penjelasan hukum-hukum, ibadah-ibadah, muamalah. Karena orang-orang sudah masuk Islam, ya. Karena itu banyak hukum-hukum terkait dengan hukum-hukum kelengkapan syariat itu turunnya di kota Madinah. Baik. Kemudian perbedaan yang lain, kalau di surah Makkiyah itu ya di surah Madaniyah ya, di surah Madaniyah itu penyebutan jihad. Nah, itu surah Madaniyah. Penyebutan kaum munafikin itu di surah apa? Surah Madaniyah. Ya kalau ada seperti itu berarti surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah tidak ada. Jihad dengan tangan dilarang di Mekah. Kaum munafikin tidak ada di Mekah. Kaum munafikin mulai ada di mana? Di Madinah. Ya, jadi itu cara membedakan. Ya, metode di dalam membedakannya. Baik. Jadi itu kira-kira ya dari ciri-ciri di dalam membedakannya. Ya, kemudian di ininya juga terkait dengan kisah-kisah ya. Kebanyakan surah-surah Madaniyah itu, surah-surah Makkiyah itu kisah-kisahnya itu menjelaskan tentang umat-umat yang telah lalu bagaimana dibinasakan ketika dia menyelisih para nabi dan para rasul. Itu uslub surah Makkiyah. Tapi kalau kisah-kisah di surah Madaniyah itu banyak terkait dengan ahkam. Banyak terkait dengan apa? Ahkam. Baik, itu perbedaan-perbedaannya yang menyolok antara dua surah ini. Baik, sekarang muncul pertanyaan, apa faedahnya seorang mengenal Makki dan Madani? Ya banyak faedah ya di dalam hal tersebut. Yang pertama, penjelasan tentang balaghah Al-Quran. Al-Quran itu balaghahnya luar biasa ya. Uslub pembicaraan pada setiap kaum sesuai dengan apa?
sesuai dengan apa yang mencocoki mereka. Dikasih uslub yang mencocoki. Iya, makanya itu melatih kita ya untuk kalau berbicara sesuai dengan seperlunya. Tidak cocok orang yang uslubnya itu tinggi terus, keras terus. Atau uslubnya itu lembut terus. Tapi dia sesuai dengan orang-orang yang dia dibicarai. Itulah balaghah namanya. Ya, kemudian yang kedua itu menampakkan hikmah pensyariatan. Jadi adanya Makkiyah Madaniyah itu akan kelihatan dari at-tasyri' nanti. Pensyariatan, bagaimana hikmah-hikmahnya. Ambil dari jihad misalnya, kenapa dilarang di Mekah? Karena tidak ada kekuatan kaum muslimin. Itu pun ketika di Madinah, fase kewajiban jihad di Madinah, itu tidak langsung jihad dalam segala hal. Tapi ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan jihadnya. Iya. Baik, kemudian yang ketiga dari faedah mengenal Makkiyah dan Madaniyah ini dari sudut para dai di jalan Allah, orang-orang yang berdakwah. Ini membantu ya untuk seorang itu mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Ada uslubnya, pembicaraannya, cara berbicara. Iya. Ada kalimat bagus ya dari Ali bin Abi Thalib. Bahwa seorang yang faqih itu adalah orang yang tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Tapi tidak juga membuat orang bergampangan di dalam dosa-dosa dan maksiat. Itu dua hal diperhatikannya. Kadang kita dengar ya sebagian teman-teman dai. Kadang kalau sudah masuk ke dalam uslub nasihati, kadang uslubnya berlebihan. Uslubnya berlebihan di dalam kerasnya itu. Sehingga seakan-akan tidak ada rahmat Allah lagi. Nah, itu tidak benar ya. Kadang dia kasih uslub dari keutamaan, seakan-akan keutamaan saja, tidak ada hal yang dia takuti. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Seorang dai itu dia pandai menimbang antara dua hal. Iya. Itu diperhatikan ya oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Itu uslub, itu dari pemahaman. Orang mengetahui kisah tentang surah ini Madaniyah Makkiyah, itu memberikan faidah-faidah besar. Ya, selain daripada itu, dari faidahnya juga adalah mengenal nasikh dan mansukh. Mengenal nasikh dan mansukh. Dan itu akan datang ya pembahasannya. Biasanya nasikh itu kan diketahui urutannya kan. Nasikh itu datang lebih belakangan dari yang mansukh. Ada mansukh dulu, kemudian hukum terakhir itu yang menasakh. Ya, itu yang menasakhnya. Baik. Kemudian dari faidahnya juga itu membantu seseorang untuk memahami tafsir ayat dengan benar. Jadi faidah membedakan antara Makki dan Madani. Itu membantu seseorang untuk menafsirkan ayat dengan tafsir yang lebih benar. Baik. Kemudian dari sudut faidah juga, seseorang itu bisa mempelajari ya dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupannya. Bagaimana tahapan-tahapan yang berjalan bersama beliau di Mekah, kemudian di Madinah. Ya. Itu dari hal-hal besar sebenarnya. Ya wallahu ta'ala alam.